Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Beberapa hari yang lalu di Brazil, di Rio de Janeiro, ada raid ya, penggerebekan, lebih tepatnya disebut perang antar kepolisian dengan kartel narkoba. Itu yang tewas berapa? 160 orang lebih ya kalau tidak salah itu. Nah, itu adalah sebuah komitmen negara berperang melawan narkotika. Nah, kenapa narkotika itu dilarang? Karena dia merusak pikiran. Jadi ada argumen bagi orang-orang yang mengatakan my body is my choice, begitu ya. Ini adalah badan saya dan apa yang saya masukkan ke dalam badan saya atau apa yang saya lakukan kepada badan saya itu adalah pilihan saya. Itu tidak sepenuhnya diakomodir di negara-negara mayoritas di dunia. Kalau berargumen seperti itu kan ya badan-badan saya mau masukin apapun ke dalamnya terserah saya, termasuk di dalamnya adalah narkotika. Tetapi argumen itu tidak berlaku karena negara memiliki kewajiban untuk menjaga warganya dari kerusakan, terutama kerusakan yang berhubungan dengan bagian inti dari kemanusiaan, yaitu pikiran. Jadi intinya perang melawan narkoba itu perang melawan kerusakan pikiran, perang melawan kebodohan, itu intinya. Di lain pihak di Indonesia saya tidak mau mengatakan mengenai narkotika dulu ya. Saya langsung saja ke pokok permasalahannya, yaitu kebodohan. Kebodohan itu dipiara di kita itu di Indonesia itu. Nah, kemarin itu ada video rame lagi ya. Ini siapa? Ibu Diana Murni. Ya, setelah sebelumnya channel yang sama ini Mosato mengundang orang-orang seperti Dian Hunafa, kemudian Ina Lim, saya masih ingat itu ya, itu rame-ramenya. Sekarang udah menghilang, entah kemana, udah nggak laku. Argumen-argumennya patah semua. Sekarang datang orang macam Diana Murni dan ironisnya ya, perkataannya itu adalah perkataan yang tidak ada nilainya. Ini maunya menyindir Roy Suryo dan Dokter Tifa. Dokter apa dokter bilang itu ya? Dokter mungkin ya, Dokter Tifa. Tapi isinya tidak ada, kosong melompong. Dan saya sekali lagi mau minta maaf kepada yang menonton, meminjam layarnya untuk menampilkan ibu ini karena mungkin video ini entah ada faedahnya atau tidak, cuman kita akan melihat bahwa kebodohan seperti ini masih marak di Indonesia dan masih banyak peminatnya. Jadi pada akhirnya ya setiap negara itu dia akan akan sesuai dengan pemimpinnya, dan apabila pemimpin di Indonesia seperti ini ya jangan disalahkan karena orang-orang macam Diana Murni orang-orang semacam Diana Murni ini masih bebas berkeliaran dan sayangnya banyak peminatnya. Apa yang mau dikatakan oleh Diana Murni ini saya tidak terlalu melihat dulu, karena kalau melihat dulu berarti saya harus melihat 2 kali, dan melihat 2 kali itu males ya untuk melihat orang seperti ini. Kita akan langsung saksikan saja. Cuman dari judulnya itu tadi menyerang Dokter Tifa dan Roy Suryo. Kita langsung saja saksikan ya. Jadi begini ya, kemarin itu Tifa waktu di acara iNews dipikir kayak kita ini sudah tidak pakai baju. Dia membaca puisi seakan-akan bahwa kita ini sudah demo dengan bertelanjang. Dasar otaknya porno. Bagaimana teman? Porno nggak? Pemikirannya sih udah langsung ke sana ya kan. Semestinya kan itu cuman argumen aja ya, bagaimana kita berani maju untuk mengedepankan apa yang ibu. Iya, maksudnya biar kepolisian itu menarik perhatian, biar kasus itu tuh cepat diputuskan. Padahal kita mengawal ya Bu ya. Ya, tapi kan mengawal dengan ancaman. Ancaman mau pakai mau berdemo
cuman pakai bra sama cawat itu. Mengawal kasus ini terus, tetapi Tifa seakan-akan bahwa kita ini sudah bertelanjang. Hei Tifa, otakmu kok porno, kau baca puisi dari handphone. Nggak tahu siapa kirim dia puisi itu yang dia baca di situ. Jadi seakan-akan kita ini mempermalukan, perempuan mempermalukan diri. Padahal dia sebagai perempuan, dia mempermalukan dirinya dengan kebohongan-kebohongan ijazah palsu. Bagaimana? Setuju. Setuju. Sebentar itu, aduh, gak usah ditanggapi lah ya. Mana yang mempermalukan, mana kita ini kalau melihat sepertinya ya orang-orang seperti Bu Diana Murni ini dan kawan-kawan di belakangnya dengan narasi apapun yang ada di belakangnya, itu sepertinya kalau di negara-negara maju nggak bakalan laku. Di Indonesia Anda lihat sendiri ya video ini di channel Mosato itu yang nonton ratusan ribu loh. Ini saya heran, kok ada seperti ini, itu apa peminatnya? Masya Allah. Sepertinya negara kita memang otaknya sudah rusak dan penarkoboy itu ya. Bunda itu soal dibilang Tifa bahwa tidak akademis. Begini, karena orang akademis melawan kamu juga tidak ada hasilnya. Kamu itu tidak akademis ya. Jadi kamu cocok lawan saya. Pek gitu aja udah selesai. Nggak usah pakai akademis. Akademis lu tuh kedokteran ya. Tetapi kalau politik lu lawan saya gitu. Nah, orang itu sudah mengakui tidak ada nilai akademiknya sama sekali. Tuh, udah keluar dari mulutnya tuh. Kita ngobrolin apa ini ya? Tuh, Panci lagi bilang, ketika saya bilang dia membawa panci, dia tidak terima. Padahal putusannya dia suruh kembalikan panci. Dipikir kita ini tidak tahu. Tahulah kita kan juga sering update. Nah, kenyataannya begitu. Sekarang kan mereka mau goreng lagi ijazahnya Mas Gibran, katanya mau buat buku Gibran Black Pepper. Sudah, rakyat sudah tidak percaya lagi, orang sudah bosan. Orang sudah bosan dengan kebohongan kalian, Tifa. Berhentilah kau, Tifa, kau tuh perempuan, uruslah rumah daripada kau urus ijazah. Mana doktermu? Dokter kamu tuh bukan periksa orang sakit, tapi kau periksa ijazah yang sakit. Iya, ijazah yang sakit tuh kan, aku sendiri ijazahnya sakit. Gini ya, seorang dokter itu dia tidak akan menjadi seorang dokter kalau dia tidak menempuh pendidikan. Dan di dalam pendidikan itu dia ada yang namanya metodologi penelitian begitu. Metodologi penelitian itu dia bersifat umum. Nah, ini supaya kita nggak ikut-ikutan goblok aja ya kayak ibu ini. Jadi selama dia itu valid, penelitian itu dilakukan oleh siapapun, tidak ada menjadi masalah. Dan apakah orang ini pada akhirnya melawan penelitian dengan penelitian? Kan tidak. Hah? Ya gini loh. Itu kan apa namanya? Berita-berita silat kan lebih tajam dari mulutmu. Tapi menurut Bunda, apa benar kalau melihat Tifa kok sibuk sekali di lapangan gitu? Ya kalau melihat sih dari wajahnya memang wajah-wajah genit juga ya. Apa coba? Karena Ini dengan segala hormat ya kepada Dokter Tifa. Saya rasa Dokter Tifa tidak akan terpengaruh oleh omongan-omongan seperti ini ya. Dalam pengertian saya juga tidak mau menyebar hoax begitu, menyebar fitnah, tidak. Tapi inti dari video ini adalah kita akan melihat bagaimana kebodohan dan ketololan orang-orang seperti ini. Apa yang dibahas? Yang dibahas apa? Yang dijadikan counter apa? Mengatakan Dokter Tifa ya tadi ya bahasanya buruk sekali itu. Dengan argumen apa? Dengan argumen Dokter Tifa mukanya agak-agak genit, apa sih? Saya kira yang seperti ini jangan dikasih panggung. Tapi ya mau bagaimana lagi? Pihaknya termus sudah seperti ini. Ini bukan loh. Saya lihat dia hobi banget dia, mereka trio kuek-kuek itu jalan selalu bertiga. Nggak tahu apa yang mereka cari, kayak bebek gitu loh. Blak 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 blak, kayak bebek mereka tiga itu. Memainkan suatu peran yang terlalu lama. Kebohongan tuh jangan lama-lama. Sebentar aja udah selesai, terlalu lama maka kalian akan tersangka. Kemarin bilang Tifa setelah acara bersuara itu Tifa kencing di celana. Iya, tak kencing, belakangnya basah. Mungkin kan begini, dia kan tidak pernah diserang orang ya. Kan selama ini yang lawan dia kan laki-laki.
Begitu dia lawannya saya, dipikir saya tuh orang bego yang tidak bisa bicara. Nah, orang ini bukan ilmiah, ini paling ibu-ibu mak dapur, mak kupas bawang. Saya bukan mak kupas bawang. Dia pikirnya saya mak kupas bawang kan. Jadi dia dengan baru naik ke Roy sudah serang saya. Tifa, begini sekali saya bersuara, dia dalam hatinya mimpi apa? Aku semalam ketemu setan ini. Jadi begitu. Apa ininya Bunda terjawab dong ya, bisa satu panggung bersama. Oh iya, itulah cita-cita saya tercapai. Oh, cita-citanya aneh, kenapa? Gini bukan. Karena saya tiap hari kan kalau bicara di sosmed kan ributkan masalah Roy Panci Tifa, teroris itu. Saya bilang kapan saya bisa dipanggil untuk bicara dengan mereka yang berdebat langsung ya. Kan alhamdulillah kan dipanggil. Makanya saya waktu closing statement sebenarnya saya lupa mengatakan bahwa bila bertemu puaslah hatiku. Yang puasnya siapa nih? Ya. Ini kemarin nih ngasih panggung siapa? Ainus ya. Ainus harus tanggung jawab ini atas kerusakan yang ada di kita ini. Mereka panas, aku puas. Artinya Bunda siap juga untuk berduet. Aduh, bukan siap lagi. Tapi langsung loncat, siap. Dengan Pak Prabowo gimana menghadapi teroris? Kalau menghadapi itu tapi Tifa itu gini aja. Kalau memang masalah ini tidak selesai, bilang Tifa gini, kita tinju aja bukan ring tinju. Jadi saya sebetulnya udah udah irritated begitu ya, udah orang Sunda bilangnya rujit gitu, udah rujit melihatnya itu udah. Tapi kita saksikan saja ya. Kenapa? Tadi saya bilang bahwa kok orang seperti ini laku, ada peminatnya, ada penikmatnya. Diana Murni ini losing hope ya, kalau kita ini sudah kehilangan harapan kembalinya orang-orang yang bisa menikmati perkataannya Diana Murni ini. Ya gini loh, daripada gini ijazah tidak selesai berdebat mulut, itu lebih baik begini aja, kita buka ring teng, siapa yang menang berarti itu dia pemenangnya, ijazahnya benar. Jadi saya langsung gini buka ring teng, Tifa kau berani lawan ini Tifa, jab kiri masuk Tifa, kau terbanting Tifa. Jadi sudahlah jangan. Artinya difasilitasi untuk sama Onar Paris nih. Oh iya, lari selebritis politik ya. Iya benar. Jadi kita ini tim P4. Tim P4 itu tim pemburu Tifa atau? Oh enggak, mereka ini pemburu kebenaran. Kalaupun saya salah pun mereka tidak mendukung. Mereka mendukung yang benar. Bagaimana? Setuju. Iya, setuju. Kalau saya salah mereka tidak akan bela. Pasti bersuara. Artinya Gitu dari tadi omongannya udah salah semua. Lah kok diam aja. Apa yang mau dibicarakan ini ya? Udah enak saya ini. tempat yang dikeluarkan sama itu tentang yang demo buka celana itu, mereka bagaimana? Nah, siapa? Oh, banyak mereka WA saya gini, Ibu benar kita mau demo pakai jalan-jalan WA. Ibu, emang benar kita mau pakai jalan. Roy Suryo kan udah suka meneliti nih video porno. Nah, dia rupanya ya begitu tahu mau ada saya, dia sudah pesan wayang tuh orang mesti bikin kan. Dia sudah bikin wayang ada tetenya, dia itu sebenarnya. Langsung saja nanti lihat ke videonya sendiri ya. Saya sudah mengatakan apa saya ingin saya katakan. Orang-orang seperti ini masih laku di Indonesia, itu masih banyak peminatnya. Cuman kebetulan memang ini video tidak berhenti di Diana Murni. Ini video ada videonya siapa? Ada videonya Azwan kalau tidak salah ini. Nah, mending kita langsung ke Azwan lah, karena mereka kan satu kubu nih ya. Mereka tuh satu kubu. Si siapa? Si Diana Murni sama Iya, jadi si Azwan ini.
Tapi ini kita tidak bisa, belum ada bukti yang saya Dugaan. lihat. Ini dari Dugaan dia berselingkuh dengan Refli Harun. Keren. Nanti kita Wah, ini lewat. Metro Jaya penuh Saya dengan nggak mau apa. Iya. Tangkap teroris. Mau berkomentar tentang hal itu ya, karena ya begitulah yang ingin saya katakan sudah saya katakan. Ini pendongkolan pola pikir, merendahkan martabat kemanusiaan ya kalau seperti itu. Argumen yang dibangun apa, counter argumennya apa, dan ini diakomodir oleh Jokowi. Menyedihkan kan? Ya, mau gimana kita? Mau bilang apa? Indonesia menuju idiokrasi itu sepertinya makin dekat ya. Ya, selamatkan diri masing-masing. Kita akan lihat sekarang Azwan nih, bagaimana perkataan Azwan ini di mana begitu ya. Perkataannya 26 Oktober ya, masih beberapa hari yang lalu. Kita saksikan nih. Kita menyadari bahwasannya apa yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya penuh dengan kehati-hatian, penuh dengan perhitungan, dengan barang-barang bukti yang ada. 505 alat bukti sudah dikumpulkan. Dari UGM sendiri ada 110 alat bukti ketika Pak Jokowi itu belajar dari pertama masuk hingga beliau selesai dan diwisuda. Terakhir waktu di CNN memang saya sudah mencurigai bahwasannya teroris ini, gerombolannya ini tidak mempunyai ijazah asli dari Pak Jokowi. Yang selalu dikatakan ada 5 ijazah asli sebagai pembanding yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu. Sebentar ya, ini saya katakan tuh, coba lihat udah kurang jongkok gimana pola pikirnya. Kepolisian punya 500 bukti atas keasliannya ijazah Pak Jokowi. Kan nggak perlu bukti ijazah Pak Jokowi mah, kenapa? Bukti itu dia diperlukan untuk sesuatu yang memang akses kebenarannya itu tidak bisa dilihat secara langsung. Tidak bisa. Makanya ijazahnya Pak Jokowi itu nggak perlu bukti, tinggal diperlihatkan saja ijazahnya yang ada pada diri Pak Jokowi, selesai. Ya, ini ada bukti dari UGM, bayar SPP, kemudian masuk kuliah, kemudian ini ada bukti, ada saksi, teman-teman alumni. Nggak perlu seperti itu. Ini loh ada barangnya. Ya, kamu itu kan ginilah, kalau saya punya duit asli ini ya, yang mana duit asli saya ini dituduh palsu oleh orang-orang itu memberikan argumen dan sebagainya. Saya kan nggak perlu, coba kamu cari bukti atas keaslian duit saya. Nggak perlu, udah nih duitnya, udah teliti nih duitnya nih asli ini, begitu selesai. Jadi kok pola pikirnya seperti ini? Ya nggak heran kalau orang-orang seperti Diana Murni tadi diakomodir oleh mereka itu. Ini yang akan terus menerus untuk digaungkan, diglorifikasi, diamplifikasi. Dan kekurangan kita adalah teman-teman yang bermain di medsos. Saya katakan kita tertinggal jauh sekali. Mereka terkoordinasi dengan baik, baik merah, baik pihak biru, baik anak abah, baik anak sebelah, mereka terkoordinasi dengan baik. Ketika mereka muncul bersama kita, mereka sudah mempersiapkan semua narasi-narasi untuk menyerang kita. Ini briefing berarti ya buat pihak termul. Entah siapa tadi pihak-pihak yang disebutkan itu, mungkin Demokrat ini maksud itu, kemudian PDIP, kemudian siapa lagi anak abah itu ya Anies Baswedan. Padahal kalau saya sendiri begitu ya, tidak ada kepentingannya dengan yang disebut-sebutkan tadi. Udah jengah begitu. Udah jengah. Mau apa lagi ya, saya tidak memiliki power apapun untuk melakukan langkah politik apapun, yang bisa cuma ngomong. Begitu. Udah jengah gitu, melihatnya itu. Tambah lagi argumen-argumen seperti ini bahwa kita itu ada yang mengkoordinasi. Ya kalau misalkan mereka bikin acara, Pak Roy Suryo bikin acara, kemudian Dr. Tifa bikin acara, ya mungkin itu koordinatornya ada, ya pastilah ya. Yang bikin acaranya ada. Cuman apakah memang se-urgent itu untuk membahas siapa yang ada di belakang mereka? Kan tidak. Substansi permasalahannya saja sudah selesai kan. Akhirnya yang terjadi adalah pembiasan-pembiasan itu dan mengaburkan
substansi dari yang kita bicarakan, substansi dari yang kita perjuangkan. Substansi. Azwan ya, kamu ngaca, kamu tonton tadi tuh videonya siapa, Diana Murni tadi, ada nggak substansi permasalahannya? Nggak ada. Ya jangan lempar tangan sembunyi batu, maling teriak maling. Ini sebetulnya siapa yang mengaburkan dari substansi permasalahan? Kan dari pihak kalian begitu. Kalau Roy Suryo dan kawan-kawan itu saya lihat ya, meskipun di belakangnya banyak gimmick, tetapi selalu membawa substansi permasalahannya. Meskipun kita sudah bosan melihat substansi permasalahannya itu sampai ijazahnya digedein kan, tapi kan itu progres, ada progresnya. Nah terus dari pihaknya kamu apa progresnya? Itu nggak ada. Kami bermohon kepada teman-teman semua untuk aktif ketika teman-teman kita, ada David Payung di sana, ada Andi Aswan di sana, kemudian ada Ade Darmawan di sana. Ketika kita berbicara, mohon bisa juga nanti membuat katakanlah narasi-narasi untuk memperkuat kita gitu. Ketika kita muncul di Anies TV, kalau kita lihat ya di YouTube, habis kita. Semua adalah pembenaran-pembenaran yang terjadi pada itu. Betul. Di mana posisi kita? Di mana standing for kita? Oke, aku kalah. Nah, ini yang kita harapkan. Oke, sebentar. Nah, ini briefing namanya. Ini briefing. Coba lihat apakah ada dari pihak Roy Suryo briefing seperti ini. Saya rasa nggak bakalan ada begitu ya, briefing seperti ini. Ini mah briefingnya terjadi betul. Tolonglah nanti ini dibikinkan narasi begitu supaya naik, supaya ada counter dan lain sebagainya. Itu bawa-bawa siapa, Prabowo lagi ya. Perjuangan kita ini, yakinlah bahwasanya ya ijazahnya itu adalah asli. Jangan ada keraguan-raguan dalam diri kita bahwa ijazah itu asli. Dia udah kayak agama aja. Coba denger dia. Ada itu sama sekali. Nah, ini kita harapkan. Dari perjuangan kita ini, yakinlah bahwasanya ya ijazahnya itu adalah asli. Yakinlah. Bahwasanya ijazah itu adalah asli. Yakinlah reinkarnasi itu ada, bahwa yang namanya karma itu akan terjadi. Ya apa ya, masalahnya bukan yakinan, ini perkara yang menunjukkan kepada palsunya ijazah Jokowi sudah kuat, dan pihak kalian tidak memberikan keyakinan apapun untuk menjelaskan keasliannya ijazah Jokowi. Apalagi Gibran, habis sudah kan di belakang kalian itu tuh. Dian Hunafa kemana itu ya, Inalim kemana, udah nggak ada, hilang di telan bumi sudah. Jangan ada keraguan-raguan dalam diri kita. Jangan ada keraguan. Wow. Jangan sama sekali itu ada keraguan-raguan dalam kita. Perjuangan kita terus untuk mengumandangkan hal itu, mengamplifikasi itu, mengglorifikasi itu. Ini sudah masuk ke tahap apa? Berubah. Itu mah doktrin. Ketika pada saat itu salah satu anggota teroris ini yang mengatakan bahwa dirinya adalah doktor lulusan dari Yamaguchi Daigaku, semua orang sudah mengatakan 70% ijazah Jokowi palsu. Sangat miris pada saat itu. Saya diinformasikan oleh Don Embrit yang memang mempelajari percakapan apa yang terjadi dengan netizen itu. Kita kemarin selalu defend, kita tidak menyerang, kita tidak strike langsung ke jantung mereka, menghancurkan argumentasi mereka, karena mereka selalu menggunakan data. Ketika kita hancurkan jantung mereka bahwa mereka juga adalah ijazahnya palsu, itu berubah total untuk itu. Bahwa mereka ijazahnya juga palsu. Lah begini ya, katakanlah Roy Suryo ijazahnya palsu, Dr. Tifa ijazahnya palsu, siapa Rismon ijazahnya palsu, apa urgensinya? Justru kalian itu sudah masuk ke dalam pola bermainnya Roy Suryo dan kawan-kawan. Nanti yang dipakai argumennya bakal sama. Jadi argumen yang dipakai untuk membuktikan kepalsuan ijazahnya siapa Rismon itu sama nanti yang dipakai, argumen yang dipakai untuk menunjukkan kepalsuan ijazahnya Jokowi. Jadi pada akhirnya kalaupun terbukti dengan metode yang sama Rismon ini ijazahnya tidak asli, maka metode yang sama dipakai untuk menunjukkan kepalsuannya ijazah Jokowi.
Itu kalau kita mau berpikir begitu ya. Kayak kalau nggak mau mikir ya silahkan ikut sama Diana Murni tadi atau sama Azwan sekalian begitu ya. Terserah kalian ya, kalian yang punya pikiran, kalian yang punya mind, yang punya pola pikir begitu. Itikod kemana datangnya silahkan. Ya nggak bakalan dibawa mati juga kok itikod ini. Jadi disitulah kekuatan kita. Di situ ada David Pain bercerita sampai strike kepada mereka. Tapi tidak ada bantuan dari teman-teman kita untuk menegaskan apa argumen kita itu adalah benar melalui sosial media kita. Kita akan dikaburkan untuk itu. Karena mereka tidak ingin substansi yang kita bicarakan. Kebohongan yang dia utarakan itu bisa merubah konstelasi terhadap opini publik yang mereka inginkan adalah bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu palsu. Karena tujuan akhir yang kita semua ketahui adalah menggantikan Gibran dalam waktu yang singkat. Ini adalah Sebentar ya, memang begini. Kita sudah bisa melihat bagaimana perbedaan kualitas ya antara Termul yang katakanlah membela Jokowi dengan semua perkataannya apapun itu ya, mau Wush dibela, mau ijazah dibela, semua dibela lah. Kita sudah melihat perbedaan kualitas antara Termul dan orang-orang yang memang menginginkan keadilan dalam hal ini supaya Jokowi itu bukan hanya hal ijazahnya saja tetapi semua perkaranya itu dibahas, dipertanggungjawabkan lah ya. Kemudian ijazahnya Gibran juga. Jadi Azwan ini sudah mengaku kalah dalam hal ini ya, sedang mengaku kalah sehingga menginginkan ada ayo kita counter balik, apa sih yang bisa diserang dari mereka. Pada akhirnya mengeluarkanlah narasi tadi itu selingkuh lah, kemudian bahasanya itu nggak enak begitu ya, Roy Suryo apalah karena tidak punya keturunan begitu, kemudian Rismon ijazahnya palsu ya. Apa ini begitu? Apa ini? Kok begitu cara bermainnya? Ini kalian itu mau membela Jokowi atau ingin menegakkan kebenaran begitu? Ingin kebenaran itu terbuka dan bangsa Indonesia ini terlepas dari kebodohan-kebodohan macam Diana Murni? Atau memang menggadaikan bukan hanya sumber daya alamnya di Indonesia itu, tapi juga sumber daya manusianya? Kalau saya melihatnya miris begitu ya, udah mual melihatnya itulah kok begini amat begitu. Kita itu sedang tidak berdialektika pada akhirnya. Persoalan yang sangat besar dan mohon maaf, kita juga harus hati-hati karena narasi diskursus sudah mulai memisahkan antara Prabowo dan Gibran melalui. Kita harus paham itu dan yang kita lakukan, kita tidak bisa menjauhi mereka. Jangan sampai kita juga berjauh dengan mereka, tapi kita melakukan stand for kita adalah setuju. Ya, ini banyak yang dipotong ya, mungkin terpotong oleh potongan saya atau dari aslinya demikian. Silahkan lihat di channelnya sendiri ya. Nah itu saya rasa yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi serangan atas kesadaran manusia itu bisa datang dari mana saja, bukan hanya dari narkotika, tetapi juga dari pola pikir yang awut-awutan seperti ini. Yang mana kalau ini dibiarkan, saya rasa Indonesia tidak akan baik-baik saja begitu. Karena yang mengakses video-video seperti ini banyak dan tidak jadi mustahil juga orang banyak terpengaruh. Sehingga yang diserang itu core-nya, inti dari pola pikirnya itu. Tidak bisa berpikir secara kritis pada akhirnya, tidak bisa berdialektika dengan baik. Nah ini mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya. Demikian dulu, wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.